Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira. Wa ba'd. Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Dan juga Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan darinya Allah ciptakan pasangannya, Hawa alaihissalam. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya Allah ciptakan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Maka bertakwalah kalian kepada Allah yang atas namanya kalian saling meminta, dan peliharalah tali silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah sesungguhnya Maha mengawasi dan menjaga kalian semua. Wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, jemaah yang semoga Allah rahmati kita semua, kita kembali lanjutkan pembahasan mengenai fikih. Kali ini kita meloncat dari pembahasan yang sesuai urutan, karena kita melihat momennya. Antaranya adalah bulan Ramadan ini sering juga disebut bulan zakat, ya, karena banyak aktivitas yang berhubungan dengan zakat, khususnya zakat fitrah, khususnya kan zakat fitr, ya. Bila kita lihat di masyarakat, banyak masyarakat yang memahami bahwa seluruh zakat antara lain ditunaikan pada bulan Ramadan, dan ini tentunya merupakan kesalahan. Tidak ada yang berhubungan dengan Ramadan dari bagian zakat kecuali hanya zakat fitr, zakat fitrah. Adapun zakat lain tidak ada hubungannya sama sekali dengan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa di masyarakat kita, ya, banyak yang masih belum paham mengenai urusan zakat ini, padahal dia adalah rukun kelima dari agama kita yang mulia, atau rukun ketiga dari agama kita yang mulia, ya. Bila berbicara mengenai zakat secara makna bahasa, artinya annama wa ziyadah, pertumbuhan atau tambahan. Adapun secara istilah syar'i, ungkapan tentang suatu hak yang wajib pada harta yang telah mencapai nisab tertentu dengan syarat-syarat khusus untuk kelompok tertentu. Kita lihat di sini bahwa dia adalah hak yang wajib, hak yang wajib. Sehingga pada hakikatnya, bila telah kita terkena zakat harta, bagian dari harta kita ada bagian dari zakat, maka hakikatnya itu bukan harta kita, namun harta mustahik, ya. Sehingga tidak halal kemudian kita tahan, ya. Kemudian zakat berfungsi selain dia secara bahasa juga tadi disebutkan sebagai menumbuhkan, ya, semacam menumbuhkan harta kita juga, dia juga menyucikan hamba dan membersihkan jiwanya. Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan zakat itu engkau atau kalian engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Hukum zakat kita ketahui adalah tadi satu-satu dari rukun Islam, dan dia rukun terpenting sesudah sholat. Sebagaimana kita banyak dapatkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Selalu digandengkan antara dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, ya. Dan juga, ya, Nabi SAW bersabda, bunyal Islam ala khams. Islam itu dibangun atas 5 perkara pokok. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian bahwa
Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah dan bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah dan puasa Ramadan. Sehingga kaum muslimin seluruh dunia telah berijma, telah bersepakat tentang wajibnya zakat, ya. Sehingga para ulama juga telah bersepakat, andaikan seseorang yang mengaku sebagai muslim dan dia bukan seorang yang kurang akalnya atau dia berada di pedalaman yang jauh dari ilmu, ya, atau dia mungkin baru masuk Islam, kalau bukan termasuk golongan mereka, dia hidup di antara kaum muslimin, ya, lalu kemudian dia mengatakan bahwa zakat itu tidak wajib bagi mereka yang telah memenuhi syarat, maka ulama telah sepakat bahwa dia telah keluar dari Islam. Dia telah keluar dari Islam, ya dan billah. Dan juga para sahabat, mereka memerangi orang-orang yang menolak untuk membayar zakat, ya. Sehingga orang yang mengingkari zakat, ya, kalau memang dia mengingkarinya, ya, ada pemerintahan kaum muslimin, maka berlaku hukum-hukum murtad, ya, yaitu dia diminta bertobat 3 kali. Lalu bila dia mau bertobat, maka itulah yang terbaik. Bila tidak, maka dia dihukum mati. Kalau misalnya ada pemerintahan kaum muslimin. Kenapa? Karena itu bagian dari rukun Islam. Sesuatu yang menjadi pilar agama seseorang. Sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika selepas Nabi SAW beliau meninggal, sebagian dari kabilah Arab, mereka menolak membayar zakat karena Nabi sudah tidak ada. Maka kemudian Abu Bakar saat itu mengatakan, wallahi, demi Allah, la uqatilanna man faraqa baina as-salati wa zakah. Sungguh aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Dan memang beliau memerangi akhirnya, ya, beliau memerangi. Lalu bagaimana dengan seseorang yang dia menolak membayar zakat karena bakhil, karena kikir, namun dia mengakui kewajibannya? Ya betul, sebenarnya wajib sih, cuman ya gimana ya, saya mungkin masih banyak kebutuhan dan segala macam. Dia tidak tahu bahwa hartanya tersebut kalau dizakati justru itu yang akan memberi pertumbuhan atas hartanya. Dia bakhil, ya. Maka para ulama berbeda pendapat, namun menurut penulis ini dia tidak menjadi kafir, namun dia bila ada pemerintahan muslim maka tetap diambil zakat darinya secara paksa, ditambah dengan takzir. Takzir ini maksudnya hukum dari pemerintah yang kemudian memberikan hukumnya, ya. Takzir. Dan bila dia melakukan perlawanan, lalu kemudian dia diperangi. Ini karena apa? Menunjukkan pentingnya masalah zakat. Sampai tadi ayat ini disebutkan khuz. Khuz ini dalam kata perintah, artinya maknanya fi'il amar, kata perintah, ambillah. Maksudnya bisa diambil secara paksa bila ada sebuah pemerintahan muslim. Karena pada hakikatnya zakat yang dia tahan itu memang bukan harta dia. Harta yang Allah titipkan, itu kan? Haknya mustahik, orang-orang yang mereka berhak, ya. Kemudian, dan tadi yang disebutkan oleh Abu Bakar itu bahwa beliau memerangi orang-orang yang menolak zakat juga didukung oleh para sahabat semuanya, sehingga terdapat ijma, kesepakatan. Bila seseorang jelas-jelas menentang zakat, maka dia bisa diperangi. Kemudian harta apa saja yang wajib dizakati, ya? Zakat apa saja yang wajib dikeluarkan, ya? Zakat yang wajib dikeluarkan sebenarnya, ini yang menulisnya sebenarnya susunannya agak kurang teratur, ya. Jadi dia ada seharusnya yang didahulukan, lalu beliau ketengahkan. Kita lihat dulu secara umum. Kita lihat di bagian ke-7 ini, halaman 211. Macam-macam zakat. Secara umum, zakat itu ada yang zakat harta, yaitu zakat mal, zakat yang berkaitan dengan harta atau mal.
Kemudian zakat badan, yaitu berkaitan dengan badan kita, yang disebut sebagai zakat fitrah. Zakat fitrah. Adapun zakat harta, ya. Adapun zakat harta, maka antara lain harta yang dimaksud adalah yang kita lihat di halaman sebelumnya, ya. Di halaman 205. Yaitu apa saja? Yang pertama adalah hewan ternak, unta, sapi dan kambing serta termasuk juga kerbau. Bagaimana dengan kalau saya punya peternakan ayam? Peternakan ayam tidak termasuk ada zakat peternakan, tapi nanti dia masuk zakat urudut tijarah atau zakat perdagangan. Kemudian yang berikutnya adalah dua alat tukar, yaitu dinar emas dan dirham perak. Demikian juga sesuatu yang menduduki fungsi kedudukannya berupa mata uang kertas sebagaimana yang kita gunakan sekarang. Yang berikutnya apalagi harta peniagaan. Semua barang yang disiapkan untuk jual beli dengan tujuan agar meraih laba. Kemudian yang keempat adalah biji-bijian dan buah-buahan. Maksudnya di sini, ya ini juga disebut sebagai zakat pertanian. Namun zakat pertanian ini dia terbatas pada yang sifatnya makanan pokok dan bisa disimpan untuk lama. Contohnya apa? Jemaut, gandum, dan selain keduanya, yaitu antara lain kalau di negeri kita beras. Sedangkan buah-buahan ya adalah buah-buahan yang juga awet untuk disimpan lama, yaitu kurma dan kismis. Kemudian yang berikutnya adalah barang tambang dan rikas. Barang tambang kita sudah faham maksudnya. Adapun rikas adalah barang timbunan yang ditemukan di dari harta penimbunan kaum terdahulu. Contohnya apa? Harta karun maksudnya. Harta karun dari agama yang lain. Misalnya dari bangsa terdahulu. Misalnya seseorang menemukan harta karun di pekarangan rumahnya, ya, dari peninggalan misalnya Pajajaran atau kerajaan Galuh, atau di Jawa Timur misalnya kerajaan Majapahit, ya, itu disebutnya rikas, peninggalan dari kaum terdahulu yang mereka bukan muslim, maka dia ada zakatnya khusus pula. Di antara hikmah disyariatkannya zakat tentunya kita tahu banyak sekali, antara lain membersihkan dan menumbuhkan harta dan juga menghadirkan keberkahan. Banyak orang yang memiliki harta banyak, namun dia sama sekali tidak memperhatikan urusan zakat ini. Ya, kalau mungkin dia membayar rame-rame, misalnya membayar di bulan Ramadan, banyak orang yang tidak memperhatikan bagaimana cara menghitungnya. Yang penting ada aja lah. Atau bahkan ada yang merasa saya kan sudah zakat tahun lalu, padahal setiap tahun selama harta dia telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakat, tetap harus dikeluarkan. Bukan artinya cuman dia bayarnya sekali sudah untuk seumur hidup, ya. Sehingga akibatnya apa? Banyak harta namun Allah hilangkan keberkahan dari hartanya tersebut. Akhirnya ada saja uang hilang yang tidak jelas, atau uang yang terpakai dengan secara mubazir. Mungkin dicoba dengan berbagai macam kemalangan, ya, ataupun musibah pada dirinya ataupun keluarganya. Antara lain karena kenapa? Dicabut keberkahan dari hartanya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, kemudian dia membersihkan muzakki dari akhlak yang tercela dalam Islam, yaitu akhlak kikir dan bakhil, ya. Kemudian juga membersihkan kotoran dosa dan kesalahan. Dan tentunya dia juga melipur lara fakir miskin dan menutupi hajat yang mendesak bagi orang yang membutuhkan. Dan dia adalah memenjutkan solidaritas sosial, tolong menolong dan cinta kasih di antara anggota masyarakat. Tidak ada agama yang begitu hebat memperhatikan urusan hubungan antar anggota masyarakat selain Islam. Bagaimana tidak? Dalam Islam ini hukuman-hukuman, ya. Misalnya dalam agama lain ada orang dia cukup kemudian mengakui dosanya lalu memberikan sejumlah uang kepada pemuka agama tersebut, urusan selesai. Ya. Ada orang yang harus melakukan ritual-ritual tertentu untuk menebus dosanya. Dalam Islam, ritual-ritualnya antara lain selain langsung
berdoa kepada Allah memohon ampun, juga andaikan ada hukuman banyak yang kemudian dia harus lakukan dengan mengeluarkan harta yang bermanfaat bagi orang miskin. Contohnya kayak kemarin kita sebutkan, orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, ya. Subhanallah, kalau dia tidak mampu berpuasa, dia bisa kemudian memberi makan 60 orang miskin. Maka bayangkan, ini yang kerjaannya orang lain, tiba-tiba ada 60 orang miskin mendapatkan makan secara gratis. Di situ menunjukkan betapa perhatian Islam mengenai, ya, tentunya ini adalah agama Tuhan semesta alam, ya, melihat bagaimana tolong menolong dan solidaritas sosial terwujud dengan melaksanakan syariat, ya. Dan ini pula menghilangkan kecemburuan sosial. Betapa banyak orang yang dia misalnya ada kesenjangan sosial di antara masyarakat, ya. Akhirnya kalau suatu dia misalnya ada keluarga kaya di antara masyarakat yang miskin, maka biasanya mereka akan merasa cemburu ataupun merasa dengki, hasad, ya. Namun bisa jadi menimbulkan perilaku kriminal, ya. Kalau ada masyarakat, ada di antara orang yang miskin, ada orang kaya, bisa jadi menimbulkan perilaku kriminal. Tapi kalau dia suka memberikan zakat, itu bisa membuat hati masyarakatnya menjadi luluh dan mereka kemudian menghindarkan diri dari perbuatan zalim terhadap orang tersebut. Dan yang kelima tentunya mensyukuri nikmat, karena dia meyakini bahwa apa yang diberikan adalah semuanya datangnya dari Allah. Betapapun hebatnya usaha dia, betapapun ikhtiar dia atas kepintaran dia, tapi hakikatnya semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Juga zakat menunjukkan sidqu iman al-muzakki, yaitu kebenaran iman muzakki, ya. Karena dengan sedekah menunjukkan bahwa imannya terbuktikan karena dia harus melakukan pengorbanan. Dan juga zakat menghadirkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa saja zakat ini wajib? Yang pertama kepada seorang yang muslim, ya. Orang yang kafir tentunya tidak diterima, ya. Kemudian yang kedua adalah dia merdeka, bukan budak. Dan yang ketiga adalah kepemilikan nisab secara sempurna dan tetap. Yaitu hartanya harus kelebihan dari kebutuhan primernya, ya. Di mana setelah dia keluarkan untuk makan, pakaian dan tempat tinggal, ya. Kemudian setelah mencapai nisab, ya, secara sempurna dan tetap, dan juga berlalunya satu haul atas harta, yaitu 1 tahun atas harta tersebut. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la zakata fi malin hatta yahulu alaihi haul. Tidak ada zakat pada harta sehingga melewati 1 haul. Dan ini syarat ini khusus untuk harta berupa hewan ternak, emas dan perak, dan juga barang perdagangan. Sedangkan untuk hasil pertanian, buah-buahan dan barang tambang tidak disyaratkan 1 tahun. Sehingga kalau seseorang memperoleh hartanya di luar bulan Ramadan berlaku 1 haul, maka dia harus membayar di bulan tersebut. Contohnya, dia dapat harta di bulan Syawal, maka dia keluarkan nanti di bulan Syawal berikutnya. Dia punya harta di bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan ke-7 dalam Islam, ya. Kalau Ramadan bulan ke-9, maka dia keluarkan nanti bulan ke-7. Jangan kemudian dia tunda-tunda. Ah, nanti saya mau tunda saja sampai bulan Ramadan supaya katanya berlipat ganda. Tidak, justru berdosa. Kalau dia menundanya justru berdosa. Karena ini harta wajib yang harus dikeluarkan, ya. Harta wajib yang harus dikeluarkan. Adapun urusan Ramadan, dia ingin lipat gandakan, dia bisa mengeluarkan sedekah. Tapi kalau sudah keluar harusnya bulan Rajab, maka dia berdosa karena bisa jadi ada orang yang membutuhkannya lalu dia tidak memberikannya, ya. Kita teruskan atau gimana ya? Ibu-ibu mau diteruskan atau bagaimana? Kita mau diskusi aja. Diskusi lokal. Teruskan Bu, ya. Ya.
Kita sekarang berbicara mengenai zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak ini tentunya kita dapatkan dalam ayat-ayat antara surat At-Taubah ayat 34. Ya, saya lewat saja karena ini kita menghemat waktu ya. Kemudian juga mengenai ancaman orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak, Nabi SAW katakan, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah," tidaklah seorang yang memiliki emas dan perak, wala yuaddi minha haqqaha, dan dia tidak melaksanakan hak dari hartanya tersebut, illa idza kana yaumal qiyamati suffihat lahu safaihu min nar, kecuali nanti di hari kiamat akan dibuatkan lempengan-lempengan dari api, lalu ia dipanaskan di dalam neraka. Ya, fa uhmi 'alaiha fi nari jahannam, lalu tadi lempengan tersebut dipanaskan di neraka jahanam, fayuqwa biha janbuhu wa jaminuhu wa dhahruh, kemudian dia akan diistrika dengan lempengan tersebut pada lambung, kening dan punggungnya. Setiap kali ia dingin akan dikembalikan panas seperti semula untuknya. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, pada satu hari di mana kadar lamanya sekitar 50.000 tahun. Sehingga Allah menetapkan keputusan di antara para hamba. Ini maksudnya orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak, pada hari ketika semua orang dikumpulkan di padang mahsyar, dia akan disetrika tubuhnya dengan lempengan batu yang dipanaskan di neraka jahanam. Ini belum masuk neraka, Pak. Menunggu hari keputusan, dia sudah dipanaskan, sudah diistrika tubuhnya. Ya. Kemudian berdasarkan ijma ulama, ya memang ada juga bahwa zakat emas dan perak ini betul adanya menurut kesepakatan para ulama, ya. Dan kadar zakat yang wajib untuk emas dan perak yaitu 2,5% di dalam setiap 20 dinar emas, yaitu nisabnya, batasannya adalah untuk emas 20 dinar. 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas, 24 karat. Kemudian untuk perak dia 200 dirham atau sekitar 595 gram perak. 559 perak, ya. Nah, ini disyaratkan untuk wajibnya zakat pada emas dan perak antara lain mencapai nisab. Dia 20 tadi sekitar 85 gram emas, untuk perak sekitar 595 gram perak, ya. Dan juga syarat lainnya yaitu ya orang yang memilikinya seorang muslim merdeka dan juga dia telah berputar satu haul, telah 1 tahun, ya. Jadi maksudnya begini, kalau kita memiliki emas dan perak untuk disimpan sebagai investasi, contohnya logam mulia. Kalau emas, kalau sudah mencapai 85 gram ke atas, kita catat kapan kita punya harta tersebut, ya, semenjak mencapai 85 gram. Oh, saya dapatnya waktu itu bulan Agustus 2020. Kita cari di Google 2020 itu Agustus bulan apa, bulan hijriahnya. Karena yang dihitung adalah bulan hijriah, gitu kan? Oh, ini misalnya ini ternyata waktu itu saya di bulan Dzulqa'dah. Tanggal 1 Dzulqa'dah saya punya misalnya, ya. Lalu kita apa? Kita hitung sampai 1 Dzulqa'dah tahun berikutnya. Kalau hartanya kita stabil di atas 85 gram emas, maka wajib kita keluarkan zakatnya 2,5%. Atau kalau hartanya bertambah bagaimana? Kita keluarkan zakatnya 2,5% di ujung dari 1 tahun tersebut. Kan tadi kita punyanya tahun 2020. Sampai tahun 2021 berapa sekarang emasnya? Oh, sekarang waktu itu saya beli lagi logam mulia sehingga sekarang 100. Waktu di bulan Dzulqa'dah tahun 2021 misalnya. Maka saat itu kita keluarkan dengan dari 100 gram tersebut. Tapi kalau di tengah jalan ternyata dia turun dari 85, ada kebutuhan saya buat sekolah anak saya, akhirnya saya keluarin sekitar 15 gram sehingga sekarang ada 70 gram, maka pada saat itu telah gugur, tidak masuk kepada kewajiban. Kecuali di tengah jalan kita dapat lagi emas, kita beli lagi emas, kita tambahin jadi 90 sekarang. Sejak kapan nih?
Oh, ini waktu saya bulan Zulhijjah misalnya. Nah, kita catat lagi, ini saya dapat masuk ke batas ini lagi, bulan Zulhijjah. Kita catat Zulhijjah, kita hitung sampai setahun lagi ke depan. Begitu juga dengan perak. Dengan perak, ya, kalau dia sudah mencapai 595 gram, maka dia mulai hitung, kapan nih saya dapatnya. Lalu hitung sampai 1 tahun ke depan. Kalau stabil atau naik, maka dia keluarkan nanti di 1 tahun, setelah lewat 1 tahun tersebut. Bagaimana dengan zakat perhiasan? Ya, kalau penulis buku ini mengatakan lebih kehati-hatian zakat perhiasan itu dikeluarkan. Zakat perhiasan di sini maksudnya emas, ya. Zakat emas perhiasan. Misalnya anting-anting ataupun kalung yang ibu punya. Disebutnya dalam bahasa Arab huli, ya. Huli ini menurut Imam Abu Hanifah wajib dikeluarkan. Namun menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, dia tidak dikeluarkan kecuali memenuhi sejumlah syarat. Ya, memenuhi sejumlah syarat. Di antaranya apa syaratnya? Kalau misalnya yang disepakati, yang pertama antara lain, ya, dia, ya, emas perhiasannya tersebut disiapkan untuk disimpan dan disewakan. Jadi ibu beli kalung, beli cincin untuk disimpan, investasi, bukan untuk dipakai. Dipakai sesekali, tapi lebih banyaknya memang sengaja buat disimpan, itu kan? Disimpan untuk misalnya suatu saat ada kebutuhan, nanti saya butuh apa, mau dijual dan segala macam, atau disewakan, maka saat itu terkena zakat. Tapi kalau yang dipakai bolak-balik, ya, misalnya kalau undangan minggu pertama saya pakai kalung yang ini, minggu yang kedua pakai yang 200 gram cincinnya misalnya, kalau yang minggu ketiga yang ini, jadi tiap minggu ganti-ganti, maka itu tidak terkena. Atau juga emas perhiasannya tersebut termasuk yang diharamkan. Contohnya apa? Yang pakainya suaminya. Si bapaknya suka pakai kalung saya katanya, karena ikut-ikutan penyanyi hip hop di Amerika suka pakai ini katanya, kalung emas. Nah, itu pun termasuk yang diharamkan sehingga kemudian apa namanya, wajib zakat. Begitu pula dengan emas perhiasan yang mengandung sesuatu yang diharamkan, contohnya berbentuk hewan atau bentuk, ya, misalnya kalau kita beli di Thailand gambar apa, gajah ataupun Buddha. Nah, ini termasuk yang diharamkan, maka dia terkena zakat. Dan ini ada yang ditambahkan lagi satu dari yang ada di buku ini. Para ulama sebutkan, antara lain ulama Syafi'i, kalau emas perhiasannya tersebut memang dipakai sama ibu sehari-hari, hanya melebihi batas kewajaran wanita, apa yang dimiliki oleh wanita di masyarakatnya. Misalnya masyarakat Bandung nih umumnya biasanya punya apa aja, Bu? Cincin, gelang, kalung, ya. Kira-kira biasanya berapa gram, Bu? Umumnya anggaplah 50 gram, ya. Nah, ibu yang satu ini emang hobi kalau setiap umroh beli yang apa, so gambreng-gambreng ini, ya. Kan kalau di Tanah Suci itu toko emasnya gila-gilaan, ya, jualnya itu bukan yang ecek-ecek kalung satu gantai, tapi ini semua. Nah, ini orang ibu ini suka beli setiap kali umroh, beli. Orang biasanya di masyarakatnya 50 gram, yang ibu ini punyanya 5 kilo misalnya. Amin kata ibu-ibu. Nah, kalau kayak gitu maka juga wajib dikeluarkan zakat karena dia di luar batas kewajaran disebutnya, ya. Adapun yang misalnya dia hanya sedikit, maka menurut jumhur ulama dia tidak dikenai zakat, ya, karena yang memang diperintahkan itu zakat emas dan perak ini dalam berupa alat tukar, yaitu dirham dan dinar, yaitu dinar kalau emas, gitu kan, sehingga perhiasan memang tidak disebutkan secara khusus, ya. Tapi kalau mau berhati-hati, kalau emas perhiasan ibu sudah sampai 85, ya tidak masalah kalau mau dikeluarkan. Begitu juga disamakan dengan uang. Uang, harta yang kita miliki juga terkena zakat karena dia alat tukar.
Di Indonesia umumnya disamakan, dikiaskan dengan emas. Jadi kalau harta kita sudah sampai 85 gram, yaitu kira-kira kalau sekarang 85 juta. Ini antara lain pendapat yang diambil oleh Basnas. Tapi kalau kita membuka cakrawala ilmu lebih luas, ternyata ulama-ulama internasional, bahkan di ulama di tanah suci, negara yang lebih kaya dari kita, mereka mengatakan dikiaskannya dengan perak. Karena ulama-ulama sebelumnya mengatakan alat tukar itu dikiaskan, disamakan dengan yang terendah dari emas dan perak, sehingga manfaatnya lebih banyak terasa oleh masyarakat. Di antara emas dan perak, maka yang lebih rendah adalah perak. Karena nisabnya emas itu 85 gram, sekitar 85 juta. Tapi nisabnya perak itu sama dengan 595 gram, atau sekitar kalau saya lihat dengan harga perak murni di logam mulia sekitar 7,2 juta, Pak. Jauh sekali perbedaannya. Ya. Sehingga ulama-ulama, termasuk ulama-ulama di tanah suci, mereka mengatakan yang lebih tepat adalah dikiaskan dengan perak. Artinya, dan menurut saya ini pendapat yang lebih berhati-hati ya, dan lebih memberikan manfaat kepada kaum muslimin sebagaimana dikatakan para ulama. Sehingga kalau harta kita sudah di atas 7,2 juta, setelah kita keluarkan untuk kebutuhan pokok sehari-hari, untuk misalnya kita ada cicilan, ada hutang, lalu masih nyisa ya 7,2 juta atau lebih, maka mulai kita catat, kapan ini saya dapat? Saya dapatnya waktu itu, waktu habis Lebaran, di akhir bulan Syawal. Tulis. Lalu kita lihat sampai tahun berikutnya, apakah hartanya stabil? Misalnya kita punyanya 7,5 juta misalnya, kan sudah di atas 7,2 ya. Apakah selama setahun tersebut stabil? Ya, waktu setahun tersebut ternyata bahkan saya bertambah, saya punya harta lagi, ditambah 15 juta, saya jadi punya 90 juta misalnya. Saya punya 90 juta. Mohon maaf, 9 juta. Saya punya 9 juta. Maka kemudian setahun itu, setelah lewat 1 tahun, kita wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau di tengah jalan, uangnya terpakai, sehingga tinggal 5 juta misalnya, sudah di bawah nisab, tadi ya 7,2, sudah di bawah nisab 5 juta, maka terputuslah hitungan 1 haulnya. Kita belum memenuhi syarat untuk membayar zakat. Ya. Kapan nanti saya bayar zakat lagi? Kalau nanti harta kita bertambah sehingga di atas 7,2 atau sama dengan 7,2. Baru kita hitung lagi bulan apa nih? Waktu itu saya bulan Muharram saya dapat uang lagi. Nah, kita hitung 1 sampai Muharram berikutnya. Nah, di sini kita lihat tidak ada sama sekali hubungannya dengan Ramadan. Karena setiap orang memperoleh harta itu kan waktunya beda-beda, Bu. Kita semua nggak dapat rezeki itu bulan Ramadan. Ada yang di bulan Syawal, ada yang di bulan Rajab, ada yang bulan Muharram. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kalau saya jatuhnya harusnya bulan Syawal, bulan 10 dalam Islam itu, atau bulan Zulqa'dah, bulan 11. Tapi saya ingin membayarnya di bulan Ramadan, bulan ke-9, supaya dapat fadilah, keutamaan dari bulan yang mulia ini. Apakah boleh? Kalau mempercepat, boleh. Kalau mempercepat. Tapi kalau dia melambatkan, tadi harusnya dia mengeluarkan bulan Rajab, bulan 7, tapi dia tunda-tunda, nanti ajalah sekalian Ramadan, nanti biar saya keluarkan zakat saya, ya. Maka dia berdosa, kecuali dia ada uzur, ya. Kalau nggak ada uzur, dia berdosa, ya, karena ada hak orang miskin di sana yang harusnya dipenuhi. Dan zakat uang itu dikeluarkannya uang juga, bukan dikeluarkan barang. Ada orang kemudian dia mengeluarkannya dengan ketika Ramadan dalam bentuk sarung, dalam bentuk dalam bentuk kopiah, pakaian lebaran, nggak boleh. Kalau uang hartanya ya dikeluarkan dengan uang juga. Boleh nggak kalau saya memberikannya sembako? Boleh dengan syarat, kata para ulama. Hukum asalnya tetap harus uang juga, ya, karena kita tidak tahu kebutuhan orang. Orang bisa jadi untuk biaya sekolah anaknya, buat bayar hutang, buat apa. Jadi hukum utamanya adalah uang. Tapi andaikan kita melihat saya mau ngasihnya ke sepupu saya misalnya, ya. Masalahnya sepupu saya ini orangnya disebutnya safih, kata para ulama. Safih ini apa?
Dia tidak pintar mengelola uang. Bisa jadi digunakan untuk maksiat. Dia suka dipakai minum atau dipakai judi online, ya. Atau dipakai apa? Dipakai kalau dapat uang dibeli rokok langsung 5 box, ya, 5 slop gitu. Anaknya kelaparan, rokok mah hantem terus gitu kan, dan itu banyak. Itu kan? Oh ya, ketawa jangan-jangan suka gitu. Nggak apa ya. Nah, kalau kayak gini, maka kalau kita tahu seperti itu, wah ini pasti uangnya dipakai maksiat nih. Nah saat itu, tapi keluarganya semua pada butuh makan. Nah pada saat seperti itu, sejumlah ulama memperbolehkan. Namun hukum asalnya tetap harus uang. Hukum asalnya. Ya. Kemudian zakat harta perdagangan. Ya, dari perdagangan kita, kita punya dagangan apa, asetnya apa saja, ya. Kemudian kita catat aset, kemudian juga modal kita, plus piutang yang kira-kira dibayarkan tahun itu. Orang lain, saya punya agen, dia jatuh nih pada tahun ini harusnya dia bayar. Nah kita masukkan ke harta kita juga. Kemudian dikali 2,5%. Ya. Bagaimana kalau misalnya ini kendaraan operasional, apakah termasuk aset? Tidak. Kendaraan operasional tidak termasuk aset. Begitu juga mengenai rumah. Apakah misalnya rumah saya punya rumah lebih dari 1, saya punya rumah 7. Kalau hari Senin saya rumah yang 1, hari Selasa rumah kedua, rumah yang ini ketiga, Rabu. Setiap hari pindah rumah, itu kan? Apakah kena zakat? Walaupun banyak, kalau kita tidak berniat untuk dijual belikan, maka tidak terkena zakat. Ini saya beli rumah buat apa? Nanti buat anak saya nih, kalau misalnya nanti dia nikah, ya, anak saya 7, anak saya 6, jadi saya belinya 6, misalnya kayak gitu, ya, maka tidak terkena zakat. Tapi ketika dia niatkan, saya mau jual beli rumah deh, rumah yang 2 ini mau saya jual belikan, ketika dia berniat untuk jual beli, maka pada saat itu mulai dihitung 1 haul. Kapan dia udah mulai niat jual beli? Saya mulai niat jual beli itu habis Lebaran, bulan Syawal. Catat Syawal ini. Sampai tahun ke depan ternyata belum kejual, ya, maka dihitung zakatnya 2,5%. Kalau kejual bagaimana? Kalau kejual ternyata belum 1 tahun, apakah ada zakatnya? Zakatnya masuk ke zakat harta, zakat uang kita. Karena kan kita dapat uang tuh. Kalau dikontrakan dari keuntungan ibu. Misalnya, ini dikontrakan berapa 1 tahun? 30 juta. Setelah dikurangi kebutuhan untuk kontrakan tersebut, misalnya listriknya, perawatan, oh jadi nyisa 25 juta, karena tadi 5 juta. 25 juta gabungkan dengan harta ibu, dengan uang ibu. Digabungkan, apakah sudah mencapai nisab atau belum? Kalau tadi saya sebutkan, untuk mengambil kehati-hatian, kalau saya sarankan, kita mengambil pendapatnya ulama internasional, yaitu nisab uang itu sama dengan perak, ya. Maka ibu lihat apakah sudah di atas 7,2, saya punya 25 juta, di tabungan saya ada 5 juta, 30, tentunya sudah, Bu, ya. Nah dikeluarkan dari situ zakatnya, dan lewat selama 1 tahun, hartanya stabil selama 1 tahun, begitu, Bu, ya. Itu mengenai zakat harta. Dan memiliki zakat perdagangan ini disebutkan, yang pertama syarat wajib harta zakat pada barang perdagangan antara lain proses memilikinya harus dengan jalan perbuatannya sendiri, ya, sehingga kalau misalnya warisan dia tidak termasuk. Saya punya rumah nih, mau saya jual, dapat dari mana Pak rumah besar ini? Dari warisan dari ayah saya. Nah, apakah itu kemudian kena zakat? Karena ketika sudah melihat menjualnya, tidak, karena dia dapatnya dengan apa? Dari warisan. Di sini disebutkan dari sesuatu yang didapatkan secara paksa. Karena warisan ini seperti paksa, Pak. Karena warisan ini Allah sudah menjelaskan mengenai pembagiannya di dalam Al-Quran secara rinci, sehingga tidak ada pilihan untuk mengotak-ngatik, ya. Sehingga seperti harta yang dipaksa diberikan kepada orang tersebut. Dan tujuan memilikinya harus dengan berdagang dan juga harus mencapai nisab, ya, harus mencapai nisab. Yang berikutnya zakat hasil bumi, namun kami lewatkan dulu, ya, karena ini umumnya yang ada di masyarakat tadi yang kami sebutkan. Kita akan masuk dulu ke zakat fitrah, ya, karena ini yang berhubungan dengan Ramadan langsung.
Saya sebutkan yang tadi karena banyak kesalahpahaman masyarakat bahwa zakat uang dikeluarkan hanya di bulan Ramadan. Ini kesalahan. Tapi ingat tadi Bu, kalau dari kapan kita punya harta, hitung 1 tahun, ya, nggak harus di bulan Ramadan, tapi sejak kapan kita punya harta tersebut. Zakat fitrah dinamakan demikian karena dia diwajibkan. Fitrah ini sebenarnya umumnya ulama sebenarnya menyebutnya zakat fitr. Fitr itu apa? Berbuka. Makna sebenarnya. Memang ada yang mengatakan zakat fitrah itu untuk dari fitrah, tapi yang lebih utama umumnya ulama memahami zakat fitr itu maksudnya zakat karena dia berbuka. Berbuka dari apa? Dari puasa setelah 1 bulan, ya. Dan ini tidak berkaitan dengan harta, tapi berkaitan dengan tanggungan zakat untuk mensucikan jiwa dan raga. Dan hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Atas siapa saja yang wajib? Atas anak-anak dan dewasa, laki-laki dan wanita, merdeka dan hamba sahaya. Ini lebih umum zakat fitrah ini, ya. Dan juga sebagian ulama ada yang mengatakan dianjurkan untuk menunaikan zakat bagi zanin bila sudah ditiupkan ruh, yaitu mencapai 4 bulan, ya. Karena ada sahabat yang melakukannya. Namun jumhur mayoritas ulama mengatakan tidak, ya. Mereka mengatakan kalau sudah keluar saja, kalau sudah keluar baru kemudian diberikan zakat, ya. Yaitu kalau mereka sudah keluar kapan si bayinya? Di waktu setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, malam takbiran. Kalau dia lahir setelah azan maghrib lalu lahir atau 5 menit setelahnya, maka wajib saat itu kemudian dia untuk membayar zakat si bayi tersebut. Yang wajib siapa? Orang tuanya. Kalau orang tuanya ini seseorang yang memiliki kemampuan, memiliki persediaan makan untuk malam itu dan juga keesokan harinya. Jadi syaratnya tidak usah banyak, cuman dia memiliki bekal untuk makan saat itu dan keesokan harinya, maka dia harus mengeluarkan zakat untuk si anak yang baru lahir tersebut, ya. Dan wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang yang wajib dia nafkahi. Contohnya istri dan kerabatnya, ya. Kerabatnya maksudnya keluarga yang di bawah tanggungannya, ya. Dan zakat ini, ya, wajibnya untuk orang yang memiliki kelebihan dari makanan pokoknya, ya, makanan pokok dari orang-orang yang wajib dan juga makanan pokok dari orang yang wajib dinafkahinya, serta kebutuhan primernya pada malam dan pada hari dan malam Idul Fitri yang tadi kami sebutkan. Kalau dia punya kelebihan cukup buat makan saya dan juga keluarga saya pada sehari semalam Idul Fitri. Kita sebutkan sehari semalam Idul Fitri ini kalau dalam Hijriyah namanya 1 hari semalam itu dimulai dari malamnya. Jadi kalau Idul Fitri itu sehari semalam itu dimulai dari kapan? Dari malam takbirannya. Itu sudah Idul Fitri waktunya sampai waktu maghrib di hari Idul Fitrinya, ya. Itu sehari semalam. Kalau dia punya kebutuhan, dia sudah tertutupi, maka wajib bagi dia memberikan zakat fitrah, ya. Jadi wajibnya itu kalau seseorang hidup di waktu akhir terbenamnya matahari bulan Ramadan. Kalau seseorang dia berpuasa sepanjang Ramadan penuh, ya. Lalu kemudian qadarullah dia meninggal di waktu asar di hari terakhir bulan Ramadan. Apakah wajib dibayarkan zakat fitrah? Tidak. Karena yang wajib itu kalau sudah melewati waktu tadi, malam takbiran dia hidup, maka dia wajib membayarnya. Tapi kalau dia meninggal sebelum matahari terbenam, maka tidak wajib dia membayar zakat, ya. Kemudian, ya, yang wajib dari makanan pokok apa yang ia tunaikan? Kadar zakat yang wajib pada zakat fitrah adalah 1 sok dari kebiasaan makanan pokok suatu daerah, bisa berupa beras, gandum dan seterusnya, ya, berdasarkan sabda Nabi SAW. Dan boleh memberikan zakat fitrahnya untuk 1 orang atau diberikan kepada beberapa orang. Di sini penulis menukil pendapat dari umumnya ulama, yaitu tidak boleh membayar zakat fitrah dengan harga makanan pokok tersebut, karena hal tersebut menyelisih yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Maksudnya apa? Zakat dengan uang, zakat fitrah dengan uang. Menurut jumhur ulama mayoritas tidak boleh. Yang mengatakan boleh siapa? Abu Hanifah. Abu Hanifah, ya. Itu pun bukan dengan 1 sok sebagaimana kita gunakan, yaitu 2,5 kilo, bukan.
Beliau lebih besar, sekitar 3,5 kilo. Hitungannya takarannya Abu Hanifah tersebut. Ya. Sebagian ulama mengatakan dalam kondisi tertentu, ya, yang seseorang sulit untuk memberi makanan pokok, maka boleh mengambil pendapatnya Abu Hanifah. Tapi kalau dalam kondisi lapang, ya, kita misalnya di masyarakat kita ada beras dan mudah diberikan, maka ya kita harus menggunakan makanan pokok tersebut, beras. Ya. Bagaimana kalau di masjid terima uang juga? Boleh, tapi menjadi perwakilan. Bapak menitipkan ke saya uang, tapi nanti dibelikan beras, Pak, ya. Ya. Dibelikan beras, itu tidak mengapa. Tapi jangan uangnya saja, ya. Karena menurut jumhur ulama itu tidak sah. Karena Nabi SAW menyuruhnya memang memberi makan, padahal waktu itu juga sudah ada alat tukar. Ada juga nukud pada zaman itu, yaitu uang pada saat itu. Tapi beliau memerintahkannya untuk berupa makanan pokok. Dan menurut saya itu memang ada hikmahnya yang besar, ya. Kami perhatikan kalau misalnya pembagian zakat itu kayak di daerah kami itu biasanya sebelum subuh mereka sudah ngumpul, Pak, ya, pakai motor dan segala macam, dan mereka pindah-pindah dari satu masjid ini ke masjid lainnya. Kadang orang-orangnya nggak sholat gitu kan, pakai kendaraan. Mereka itu uangnya banyak anak muda di antara mereka. Itu banyaknya dipakainya untuk hura-hura, beli pulsa, bahkan dipakai mabok. Kita sering dengar kan ada perkelahian antar kampung saat Idul Fitri, Pak. Kenapa? Karena malamnya mabok. Uangnya dari mana? Ya, dari situ, dari uang zakat. Dipakai uang zakat. Itu salah satu hikmahnya. Kenapa diarahkannya ke makanan antara lain, gitu ya? Makanan. Jadi kalau masjid bisa terima uang, tapi kita kasih tahu, baik saya akan terima uangnya, tapi nanti dibelikan beras, Pak, ya. Dan ini harga berasnya seperti ini, ya. Itu umumnya ulama memahami seperti itu, umumnya ulama. Dan waktu wajib pembayarannya, zakat fitrah wajib dengan terbenamnya matahari dalam malam hari raya tadi yang kami sebutkan. Adapun pembayarannya, maksudnya pemberiannya ada dua waktu. Pertama waktu yang afdol dan waktu yang diperbolehkan. Waktu yang utama apa? Sejak terbitnya fajar pada hari raya sampai sebelum pelaksanaan sholat id. Ya, dari waktu subuh sampai sholat id itu waktu yang afdol. Ya, tapi ada waktu yang boleh 1 atau 2 hari sebelum hari id berdasarkan perbuatan sahabat Abdullah ibnu Umar dan para sahabat lainnya. Sebagian di masyarakat ada yang menganggap waktu sah dari pemberian zakat itu ba'da sholat subuh sampai sholat id, sehingga memaksakan diri harus atau memaksakan panitia yang mengurus itu untuk diberikan di waktu tersebut, ya. Oke lah kalau yang diberikan cuma 2 karung, Pak. Kalau yang diberikan 2 ton gimana? Waktunya cuma sejam. Apa panitia nggak boleh nggak boleh lebaran juga ngurusin zakat terus? Kan nggak mungkin. Apalagi kalau 2 ton, ya. Oleh karena itu tidak ada ulama-ulama terdahulu yang mengatakan waktu sahnya itu hanya antara waktu pada subuh sampai sholat id. Ada pendapat itu adalah pendapat Dhahiriyah, madhab yang literlek, yang mereka mulai muncul tahun abad keempat sebelumnya abad kedua, lalu kemudian abad keempat, yaitu oleh Ibnu Hazm al-Dhahiri. Namun ulama yang sebelumnya 4 madhab mereka tidak menyatakan bahwa waktu sahnya itu antara subuh sampai sholat id. Mereka mengatakan itu adalah waktu utama, afdol, tapi bukan waktu sah dan tidak sah. Waktu sahnya bahkan dalam madhab Imam Syafi'i itu bisa mulai dari awal Ramadan. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena menurut beliau zakat fitrah ini berhubungan dengan Ramadan, sehingga ketika mulai dari awal Ramadan bisa. Menurut mazhab Imam Syafi'i, ya. Tapi menurut mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal 1 atau 2 hari, karena ada sahabat yang melakukannya. Jadi 1 atau 2 hari sebelum sholat id sudah dibagikan, kalau itu disepakati oleh 4 mazhab. Disepakati oleh 4 mazhab, ya. Nah, jadi bukan harus ba'da subuh, ya. Terutama kayak misalnya kondisi kayak kemarin kayak Covid, ya. Kita sulit membagikan, maka di masjid kami waktu itu kami membagikannya di malam hari atau bahkan sehari sebelumnya, karena memang ada contohnya seperti itu, ya.
Nah, sebagian di kami ada yang memaksakan harus katanya ba'da sholat subuh. Ya, kalau Anda yang bagiin sendiri ya silakan, jangan nyuruh kemudian panitia, apalagi kami 2 ton. Bayangkan waktu 1 jam untuk bagikan 2 ton, sedangkan panitia juga nanti harus siapin lapangan, gitu kan. Harus siapin ini, belum dia juga kan ganti mandi dan segala macam ya. Nah, ini seperti itu. Kenapa yang sesuatu dipermudah kemudian menjadi dipersulit ya. Dan tidak boleh memundar pembayarannya sesudah sholat Id. Ini sebenarnya tidak disepakati ya. Sebagian ulama menganggap tidak boleh menundanya sampai setelah sholat Id karena dia dianggap sebagai sedekah biasa. Ya, namun sebagian ulama mengatakan boleh dalam apabila tidak sempat, yaitu bila tidak sempat maka dia dianggap semacam mengqadanya. Ya. Adapun yang berhak menerima zakat kita ketahui adalah pertama fakir. Fakir ini orang yang sama sekali tidak memiliki harta yang menutupi hajatnya. Adapun miskin, dia punya penghasilan tapi tidak cukup, Pak. Ya. Kemudian amil zakat. Nah, amil zakat ini kita harus perhatikan. Namanya amil zakat ini petugas profesional yang ditugaskan oleh negara dan dia sepanjang tahun tugasnya memang urusannya zakat. Bukan petugas temporer seperti petugas penitipan zakat di masjid. Petugas penitipan zakat di masjid itu bukan termasuk amil. Sehingga kita tidak berhak untuk mendapatkan dari bagian dari zakat. Ya. Kenapa? Apakah Bapak profesional setiap tahun? Setiap tahun sepanjang tahun, selain di bulan Ramadan, apakah bekerja sebagai ini zakat juga? Ya, yang disebut amil itu sepanjang tahun. Bapak silakan nanti kalau kita mau lebih perdalam, yang disebut amil itu dia memiliki tugas dari negara langsung yang dia bisa bahkan memaksa orang, ya, atau juga dia memang bekerjanya sepanjang tahun. Memang tugasnya sebagai amil, bukan temporer panitia. Temporer, ibu bapak lihat saja. Kalau mungkin suka buka-buka YouTube, coba buka. Amil apakah petugas penitipan zakat masjid, apakah amil atau bukan? Dilihat pendapat ustadz-ustadz Indonesia. Umumnya mengatakan bukan. Karena memang kita ini memang terasa berat ya. Di masjid kami pun kami sosialisasikan seperti itu, banyak yang sebagian belum terima. Sekarang saya lihat, apakah kita memang profesional sepanjang tahun? Kita ini bukan amil, kita ini sama dengan panitia yang juga panitia lain. Cuman kebagiannya kita di bagian zakat, sama dengan yang ngurus lapangan, sama yang ngurus nanti khotib. Sama saja, terus kenapa kemudian kita harus minta bagian di sana gitu kan? Bagiannya juga tidak seberapa, tapi resikonya sangat besar, Pak. Kalau kita bukan yang berhak, kita ngambil 100-200 tapi bisa mengundang azab kalau memang kita bukan bagiannya, gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi yang amil itu adalah petugas yang memang dia 1 tahun memang pekerjaannya sebagai itu, sebagai pengambil zakat. Adapun kita di masjid adalah petugas temporer. Kalau mau nanti untuk operasional gimana? Bisa dari sedekah, tapi jangan dari zakat. Ini ada orang yang sampai tengah malam ngebagiin. Saya pengen, ya istilahnya masjid pengen memberikan apresiasi ke dia. Nggak apa-apa, tapi dari sedekah, jangan dari zakat. Itu aja sumbernya. Dari sedekah. Apa? Jangan, Bu. Ini peruntukan dari zakat mal antara lain. Buat fakir, miskin, amil zakat. Ini dari zakat mal, nggak boleh. Zakat mal ini spesifik, Bu. Zakat mal ini nggak boleh untuk pembangunan masjid. Bangunan masjid beda posnya, ya. Kemudian juga buat mu'alaf, ya. Kalau orang kafir nggak boleh kita berikan, walaupun dia miskin. Tapi kalau baru masuk Islam boleh. Kemudian riqab, ya, yaitu ini adalah orang yang hamba sahaya. Kemudian gharim, orang yang berhutang, yang menanggung beban hutangnya bukan untuk bermaksiat kepada Allah, ya. Kemudian juga fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, ya. Orang yang berperang di jalan Allah. Kalau sekarang gimana? Saya nggak tahu ada orang yang berperang di jalan Allah. Sebagian ulama ada yang mengatakan sama seperti orang yang berdakwah. Kalau zaman sekarang, kalau kita nggak menemukan orang yang berjihad, maka yang hampir sama dengan berjihad adalah orang yang berdakwah. Boleh diberikan untuk orang yang berdakwah kalau memang dia konsentrasinya di situ, ya, konsentrasinya di situ. Dia nggak punya pekerjaan lain, dia misalnya nggak ada gaji guru, nggak ada apa, tapi memang dia berdakwah.
maka itu diperbolehkan. Tapi kalau dia memiliki gaji dan segala macam, tidak. Ya, ini yang disebutkan sebagian ulama. Juga Ibnu Sabil, yaitu musafir yang terpisah dari negerinya, ya, yaitu Ibnu Sabil, ya. Orang yang tidak boleh menerima zakat, orang kaya dan orang yang kuat dan mampu bekerja. Nabi SAW mengatakan, la haddu fiha li ghaniyin wa la liqawiyyin muktasib. Tidak ada bagian untuk orang kaya dan tidak pula orang kuat yang mampu berusaha. Namun untuk amil zakat dan ghorim, mereka bisa diberikan zakat walaupun kaya. Ya, jadi kalau amil zakat profesional, memang dia amil zakat, walaupun dia kaya, dia berhak untuk mendapatkan bagiannya dari zakat tersebut. Ya, kalau amil zakat, kalau memang dia profesional amil zakat. Ya. Nah ini juga disebutkan. Demikian juga orang yang mampu berusaha, orang yang kuat, namun dia berkonsentrasi menuntut ilmu syar'i, sedangkan dia tidak memiliki harta. Misalnya memang disibukkan oleh dakwah atau menuntut ilmu, maka sebagian ulama mengatakan juga boleh diberikan kepada mereka. Adapun jika orang yang mampu bekerja itu beribadah dan meninggalkan pekerjaannya agar bisa menyibukkan ibadah dengan ibadah sunnah, maka tidak diberi zakat. Ya. Tapi yang diberi zakat ini kalau yang memang ibadah-ibadah utama seperti menuntut ilmu yang memberikan manfaatnya kepada masyarakat yang lebih luas. Dan juga tidak boleh kepada orang tua, anak-anak, dan juga yang kita wajib nafkahi. Kalau saya ke adik saya kekurangan misalnya, dia sudah berkeluarga, apakah saya boleh memberikan zakat? Boleh kalau bukan dia termasuk tanggungan kita. Dari mana saya bisa membedakan apakah dia tanggungan saya atau bukan? Sebagian ulama mengatakan apakah kita memiliki hubungan waris sama dia atau tidak. Kalau kita tidak memiliki hubungan waris, maka dia bukan nafkah kita, sehingga boleh diberikan zakat. Tapi kalau ada hubungan waris, maka tidak boleh. Kalau dia kekurangan, justru kita wajib menafkahinya. Contohnya hubungan waris apa? Ayah saya, ibu saya, ya, anak saya. Jadi kalau orang tua kekurangan, maka wajib dia menafkahi. Ke bawah juga sama. Cucu saya termasuk bagian dari waris juga, terutama cucu yang dari laki-laki, ya. Dia bagian waris. Tapi kalau dia bukan bagian waris, misalnya adik saya, terutama kalau kita punya anak laki-laki, maka kalau anak laki-laki itu, ya dia akan menghabiskan warisan kita kan, ya, ke anak. Berarti dia bukan, adik saya ini bukan, karena saya punya anak laki-laki, dia bukan ahli waris saya, sehingga dia boleh diberikan zakat karena dia bukan tanggungan nafkah. Itu secara ringkasnya, Pak, ya. Orang kafir selain mu'alaf tidak boleh, juga keluarga Nabi SAW, juga mantan budak keluarga Nabi SAW, dan juga hamba sahaya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. 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 Kalau memang misalnya ketika mereka terkena bencana alam tersebut, mereka menjadi orang yang kesulitan masuk kepada fakir miskin, tentunya boleh, Pak. Kalau memang masuk kepada fakir miskin. Ya, kita lihat memang umumnya sih kalau di Indonesia, terutama di daerah, memang yang ketika terkena bencana itu memang akhirnya dia jadi fakir miskin, ya. Kecuali yang orang-orang kayanya yang punya tabungan di bank sehingga dia tinggal bangun lagi saja. Nah, tapi kalau yang mereka seperti yang masyarakat biasa yang dengan dampak bencana tersebut hancur rumahnya, kemudian hartanya hilang, ya, maka dia termasuk fakir miskin yang bisa kita kasih. Allahu a'lam bishawab. Tidak masalah, zakat ini bisa kita berikan ke lembaga yang dipercaya atau diri kita sendiri langsung. Diri kita sendiri langsung. Bahkan yang afdol, akrob fal akrob, orang yang memiliki hubungan dekat dengan kita. Contohnya apa? Ini tetangga saya ada yang membutuhkan nih. Jangan kita berikan ke lembaga sedangkan tetangga kita membutuhkan. Atau apa misalnya keluarga. Iya, yang masuk apa? Zawatul qurba yang memiliki hubungan dekat dengan kita. Tapi selama apa? Selama dia bukan orang yang wajib dinafkahi tadi. Kalau orang tua kita ya nggak bisa zakat karena dia wajib dinafkahi ketika dia kekurangan, ya. Atau memang kita wajib menafkahinya, memberinya. Tapi kalau tidak ada hubungan, misalnya ini paman saya nih dan saya nggak ada hubungan waris sama dia, karena saya juga punya anak laki-laki, ya itu kita lebih utama ke mereka yang lebih dekat.
Hanya saja para ulama memperinci, kalau zakat fitri itu yang utama, yang afdol, dikeluarkan di tempat dia berada saat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, ya, setelah pada maghrib. Contohnya apa? Saya lagi umroh nih, saya umrohnya sampai Lebaran, berarti yang afdol di mana? Di Mekah diberikannya. Tapi kalau zakat mal, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan yang afdol dikeluarkan di tempat dia mengais rezeki. Bapak kerjanya di mana? Oh, saya kerja di Papua. Tapi sebulan sekali saya pulang ke kota saya. Dan saya dapat uangnya dari sana. Saya biasanya ditambang. Maka yang utama menurut jumhur ulama, dia keluarkan zakatnya di mana? Di Papua. Tapi saya keluarga ada yang butuhkan juga, boleh, tapi jangan semuanya dihabiskan untuk ini. Ada juga untuk yang di Papua. Dan itu subhanallah keadilan agama kita yang mulia. Ya, Islam memperhatikan, jangan sampai orang mengeruk emas dari Papua, minyaknya, tapi harta semuanya dibawa ke Jawa. Kan itu seperti itu biasanya. Nggak disisain orang sana. Subhanallah, Islam mengajarkan yang utama dikeluarkannya di sana. Memang itu hak Anda, uang Anda. Tapi jangan lupakan yang di sana, gitu kan? Makanya yang utama dikeluarkan zakat mal itu di tempat kita mengais rezeki. Saya punya warung, warungnya di mana? Di Jakarta. Saya seminggu sekali buka balik ya. Misalnya saya punya toko di sana di Jakarta. Maka yang utama di mana? Di Jakarta. Walaupun misalnya kita saya mau ngambil 25% buat keluarga saya di sini, nggak apa-apa. Tapi jangan dilupakan di sana. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Oh. Ini masalah saya di sini sebagai panitia. Dan memang sebetulnya saat itu saya ditugaskan untuk jadi amilin. Ada SK-nya. Ada SK-nya. Dari MUI. Dari MUI. Ya. Saya bukan amilin. Tapi barusan Pak Ustaz menyatakan bahwa kalau panitia tidak boleh menerima. Iya, betul. Menerima apa itu? Bagian. Iya. Kan saya sebagai amilin. Betul. Kemudian saya begini aja. Saya sebagai penyembeli. Iya. Hanya ada di Idul Adha, tapi tidak ada di Idul Adha. Bahkan kalau ada yang eka itu saya tersembeli. Iya. Itu profesi saya sebagai penyembeli. Iya. Itu juga saya sebagai amilin, tapi ambilinnya itu dikarenakan di sini itu kebanyakan bulan apa itu bulan puasa atau Ramadan. Jadi Ramadan aja yang datang. Tapi kalau saatnya ada yang datang, kita secara itu bisa mengerjakan apa yang kita. Maksudnya di sini di masjid ini ada lembaga resmi untuk zakat, menerima zakat sepanjang tahun. Iya, jadi begini. Kalau Sepanjang tahun. Iya. Jadi saya sebagai petugas itu petugas dan memang tugasnya jadi ambilin. Iya. Seperti tadi kata Ustaz, tidak boleh menerima. Tapi kan kita dituju oleh MUI. Ambilin itu dituju oleh MUI semuanya atau tidak? Amilin bukan dari MUI Pak, dari Basnas. Ya, dari itu termasuk juga itu Basnas kan di sana itu di apa itu dari MUI dari Basnas. Kalau MUI sebenarnya tidak, ya tidak bisa memberikan kuasa langsung. Saya kan di MUI, ada Pak Kidul juga. Ada SK-nya. Ya. Nah, itu. Ada SK-nya. Nanti gini. Gimana maksudnya? Kalau seandainya kita dapat, saya juga tidak mau kan. Ya. Maksudnya kalau memang saya dapat apa itu upah dari dapat dari. Ya. Baik, nanti gini saja Pak. Baiknya nanti dipelajari suratnya, nanti kita diskusikan. Ya. Nanti dipelajari suratnya, nanti kita lihat bagaimana fungsi dan perannya di situ. Kalau memang merupakan petugas amil zakat yang profesional, yang dia bisa mengambil zakat sepanjang tahun, dan dia secara resmi mendapatkan tugas, maka dia secara resmi dari tugas yang memang pemberi mandatnya ini memang yang ada hubungannya dengan itu. Bukan kemudian, mohon maaf ya, terkadang dari kelurahan, kadang suka minta juga kelurahan itu. Padahal kelurahan juga kadang nggak jelas apa ini mintanya kadang. Gitu kan? Ini sebenarnya kami juga di MUI atau Pak Kidul. Saya sudah bilang tuh. Ini kita jangan main asal ngutip-ngutip aja. Apa ini istilahnya kita dibilang nanti setiap ke masjid suka dikasih edaran. Ada bagian buat kelurahan, buat ini dari mana? Ini apa? Mereka fakir miskin apa saya bilang?
Itu kita nggak ngambil zakat, yang ngambil zakatnya orang lain, dan kita bukan petugas resmi kata saya. Ya, tapi nanti dipelajari saja Pak. Nanti diperlihatkan, nanti kita diskusikan insya Allah. Saya itu ingin tahu apakah kalau amilin itu ditunjuk oleh siapa? Iya. Dan memang kalau seandainya dia itu profesi amilin itu kan ada semacam pengesahannya. Iya. Dia itu amilin Iya. apa itu profesinya. Iya betul. Nah di sini juga mungkin saya dalam hal ini amilin, Iya. tapi hanya apa itu bergeraknya waktu bulan. Iya. Tapi kalau hari-hari itu ada yang dekatnya, kita juga terima. Iya, nanti kita pelajari saja Pak. Ya, kita pelajari saja bagaimana. Ya, begitu insya Allah. Ya. Tapi kalau misalnya gini, untuk pengambil zakat, Iya. untuk zakat, di luar masjid ada enggak? Di luar masjid, oh banyak Pak. Basnas antara lain atau lembaga-lembaga resmi. Basnas yang jelas, Basnas yang resmi dari pemerintah. Kalau masjid, Kalau masjid kan temporer Pak. Coba Bapak perhatikan, tiap tahun saja kita berganti-ganti biasanya panitia. Umumnya, makanya saya nggak tahu bagaimana yang terjadi di masjid ini. Makanya nanti kita lihat. agama yang Coba sekarang kita lihat di mana namanya di masjid-masjid. Biasanya tiap tahun berganti panitianya, ya. Dan itu bukan amilin, Pak, ambilin. Ya. Ambilin. Kalau saya Ustaz dari dulu, saya dulu sampai sekarang. Ya, nanti makanya dipelajari saja, Pak. Dipelajari saja. Nanti kita butuh kita lihat, bukan kita langsung ngasih ini ya. Nah, insya Allah biar kita pelajari. Tadi bagaimana, Pak? Jadi Pak tadi sampaikan bahwa mengenai zakat fitrah, Ya, tentunya kan sebaiknya kan dari bahan makanan pokok ya. betul. Sementara saat ini sudah beredar bahwa apa namanya dari pemerintah sendiri sebenarnya beredar apa kita untuk Nilainya. itu nilainya harus sekian. Iya. Nah, apakah kita yang afdol itu yang mana itu Pak? Yang afdal beras, tetap beras. Itu jumhur, pendapat umumnya ulama kecuali Abu Hanifah. Semua ulama mengatakan Imam Malik bin Anas dan ulama-ulama yang di bawahnya, Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama yang di bawahnya, Imam Ahmad bin Hambal dan ulama yang di bawahnya semua mengatakan makanan pokok. Karena pada zaman Nabi SAW sudah ada uang atau sejenis alat tukar itu sudah ada Pak, dinar dan dirham. Tapi Nabi SAW memerintahkannya it'am, tetap memberikan zakat fitrah ini berupa makanan. Sama seperti kafarat. Kafarat itu nggak boleh kemudian pakai uang, karena perintahnya memang makanan. Nabi SAW ini kan spesifik kalau memberikan perintah atau sunnahnya beliau itu spesifik ya. Kecuali ada sesuatu yang memang disebutnya ada qarinah, ada sesuatu yang mengalihkan dari perintah tersebut gitu. Nah, jadi umumnya ulama kalau mau bicara lebih afdal dan lebih berhati-hati, kita mengambil umumnya ulama ya. Dan saya cenderung kalau misalnya yang pendapat Abu Hanifah ini bisa digunakan pada saat-saat tertentu. Memang kita sulit membagikan makanan atau misalnya di COVID kita tidak memungkinkan waktu itu misalnya. Maka pada saat itu dalam keadaan terbatas boleh. Ya. Itu pun tadi kita ingat kadarnya beda dengan kadar umumnya kita. Lebih besar kalau Abu Hanifah itu bisa sekitar 3,5 atau 4 kilo kalau ke beras itu. Bukan kalau yang 2,5 itu perhitungan kalau apa namanya. Jadi konversi uangnya juga harusnya lebih besar. Ya. Kalau yang 2,5 itu satu dalam versi madzhab yang lain, madzhab Syafi'i dan yang lainnya gitu. Jadi kalau mau bicara yang kita kan istilahnya dalam ibadah ingin selalu memperbaiki Pak ya. Pengen cari yang afdol. Kalau bisa kita ngerjain afdol, kenapa kita nggak ngerjain yang afdol gitu kan? Dan dalam hal ini yang afdol yang difahami oleh umumnya ulama selain Abu Hanifah memang adalah makanan pokok. Itu. Begitu Pak ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi ada saya tambahkan. Dari ini masalah zakat itu kan kita sesuai dengan apa itu ketentuan yang seharusnya itu dengan berupa makanan pokok. Iya. Tapi di sana mencantumkan dengan apa itu ketentuan mulai di Bandung kalau misalnya Iya, barusan yang tadi Bapak sebutkan. bahkan lemak juga lebih tinggi 41 dan 41. Ya. Nah ini kalaulah memang di sini itu tidak dengan uang, apakah di sini itu menyediakan apa itu si mujaki itu untuk memberi beras dulu
kita ijab kabul dengan beras. Apa ijab kabul dengan? Bukan, sudah begini. Kan si Muzaki ini bawa uang, Iya. tapi ketentuannya lebih afdol itu dengan Dengan beras. si Muzaki ini dia kan ada Iya. di sini itu Iya. beras, Iya. jadi saya beras. Iya. Dikonvensikan dulu. Iya. Nah ini yang gitu kan. Ya, panitia berfungsi sebagai orang yang diwakilkan. Jadi akadnya taukil, perwakilan. Perwakilan dari muzaki. Dia yang membeli beras kepada petugas, kepada penjual beras. Sama yang kami lakukan di masjid kami pula. Di masjid kami menerima uang, tapi akadnya kenapa? Nanti ini saya belikan beras, Bu ya. Jadi dia mewakilkan kepada kita. Kita yang beli beras. Nah, kita udah kerjasama sama toko beras. Dia bahkan berapa kuintal dia siap, gitu. Jadi kami sudah akadnya memang perwakilan. Kalau seandainya ijab kabul dengan beras itu kan jelas Pak, dengan beras. Itu kan dia Muzaki itu nggak bawa beras, cuma bawa uang. Iya. Tapi kebetulan bikinnya itu ada umpamanya ya, Iya. beras yang nantinya untuk saingkan. Nah ini dikonversikan dulu dengan beras. Iya. Langsung ijab kabul. Itu akan lebih afdol atau uang aja ya? Maksudnya yang mengkonversi ke berasnya siapa? Si orang muzakinya atau panitia? Kalau mau ijab kabul ini bukan merupakan rukun, Nggak maksud di sini afdol. Kalau mau seperti itu nggak masalah. Kalau tidak menyulitkan tidak masalah. Namun itu bukan rukun. Sehingga ketika dia mewakilkan kepada kita sebagai panitia membeli lalu kemudian berikan kepada yang berhak, niat dia sudah dinilai di sisi Allah. Insya Allah sudah sah, itu kan? Tapi kalau misalnya mau ada ijab kabul khusus, ada ijab kabul antara ini, ya silahkan kalau tidak menyulitkan. Tapi dia bukan rukun. Allahu a'lam. Sama seperti kita memberikan zakat harta ke keluarga kita. Apakah harus saya sebutkan ini untuk keluarga kita, gitu kan? Biasanya pas lagi halal bihalal. Ini zakat harta saya berikan kepada sepupu saya, sah, misalnya gitu. Nanti tersinggung dia kan. Nah, karena ini memang bukan rukun ijab kabul ini. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya kalau mau saya sebutkan silakan, Pak. nah itu terus ini lagi saya ngambil itu kalau itu biasanya dari yang tadi untuk apa itu semacam apa itu hak dari ambil itu kita ambil sedekah tidak dengan dari apa itu zakat. Kalau zakat ini lebih spesifik 8 asnaf. Kalau sedekah lebih luas. Bukan, pendapat aku ambilin Iya. upah karena di sini juga banyak sahabat Itu yang tadi saya sebutkan. Kalau namanya sedekah, Bapak lebih luas kita peruntukannya. Tapi kalau zakat itu spesifik, Pak. Itu. hanya untuk Jadi kalau mau dari sedekah ya tidak mengapa. Misalnya dia kerja sampai malam nih. Kasihan nih, kalau yang lain petugas nggak sampai malam, yang ini sampai malam. Kita kasih dari situ, nggak masalah dari sedekah. Tapi kalau zakat mal ini lebih spesifik. Nah, ya. Itu mangga aja terserah gitu kan. Tapi kalau mau lebih leluasa dari sedekah. Kalau zakat itu spesifik. Gitu. Kayak gitu Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Semoga Allah memberikan keberkahan pada usia kita. Ya. Pekan depan mungkin insyaallah libur. Ya. Dan saya minta izin karena saya akan safar pekan depan. Ya, semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita dan juga menyampaikan kita pada Idul Fitri dengan dosa yang dibersihkan. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.